Setelah Xiaoyan berada di kegelapan di Baiyan Jiangzu di ruang dalam bumi ini, dia melihat sekeliling pada kantung darah rahasia. Xiaoyan memperhatikan beberapa kantung darah yang sangat besar. Bayangan hitam yang terpantul di dalamnya pada dasarnya dapat menentukan apa yang ada di dalamnya. Tepat ketika Xiaoyan terkejut, terdengar suara gemuruh di belakangnya. Su Zuo serta Su Huan telah tiba pada saat ini. Xiaoyan untuk menggunakan Buddha's Furious Lotus untuk menahan Su Zhou dan Su Huan untuk mendekat. Menggunakan api Buddha untuk menjaga jarak. Su Zhu dan Su Huan berhenti, meski wajah mereka penuh amarah. Dia menahannya, dia tidak berani mendekati Xiaoyan, dengan api Buddha di tangan Xiaoyan. Bagaimana kalau kami membiarkanmu pergi dan meletakkan teratai api di tanganmu? Xiaoyan tergantung di udara, dengan teratai api 3 warna di tangannya muncul dari telapak tangannya, dan dia melihat sekeliling dengan tenang. Jika ini meledak, kerugian bagi Taiksu akan sangat besar. Melihat dua orang yang gugup dan berpura-pura tenang, Xiaoyan semakin yakin akan pentingnya tempat ini bagi Taiksu. Ada lebih dari sekedar kantung darah berisi naga. Xiaoyan tidak dapat melihat akhirnya secara sekilas. Inti dari seluruh bintang mungkin telah dilubangi, dan jumlah lubang tidak dapat diukur. Apa yang membuat Xiaoyan semakin aneh dan luar biasa adalah para prajurit Taiksu di dalam kantong darah tidak memiliki aura jiwa, tetapi binatang ini tampaknya memiliki jiwa. Jika demikian, mereka benar-benar memelihara dan mengubah kehidupan dengan cara ini. Xiaoyan mengangkat tangannya dan akan melemparkannya api 3 warna, dan teratai api menari di tangannya. Jika Anda punya permintaan lain, saya bisa melepaskan monster itu, jadi bersikaplah rendah hati. Ketika dia melihat teratai api yang berputar-putar, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika kamu takut aku akan meledakkan tempat ini, aku bisa menukarnya dengan nyawamu. Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menatap mereka berdua dengan dingin. Anda tidak punya nyali, hanya berbicara omong kosong, bahkan jika Anda mencoba memaksakan diri hingga batas keabadian dan membiarkan Anda memiliki cara untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Dia sudah banyak menderita di tangan Xiaoyan sebelumnya, dan melihat keengganan Xiaoyan, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Lagi pula, saya hampir tidak pernah menderita kerugian seperti itu di dunia sensi, dan saya masih diancam seperti ini di sini. Jika Anda berkata demikian, teratai api ini akan aku lemparkan padamu. Xiaoyan mengangkat bahu, tersenyum acuh tak acuh, mengangkat tangannya dengan lembut, dan teratai api 3 warna terbang dari tangannya. Jangan menunggu mereka berdua bicara yang tidak masuk akal, jangan sampai mereka ingin menunda waktu. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya. Xiaoyan bisa meledak tempat ini. Tidak hanya harus diledakkan, tapi tempat ini harus diledakkan secara menyeluruh. Bahkan jika keduanya adalah dewa abadi, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Bagaimanapun, teratai api marah Buddha Xiaoyan luar biasa kuat, mengingat kekuatan fisiknya. Jika terkena, meski tidak mati pasti akan terluka parah. Ditambah dengan ledakan sebelumnya, api abadi yang membakar tubuh mereka. Api di tubuh mereka yang tidak dapat dipadamkan mencuri vitalitas dan kekuatan mereka sepanjang waktu. Dan tentu saja semua ini rencana Xiaoyan. Dengan satu lambaian tangan api Buddha membakar, menghancurkan semua tempat yang dilaluinya. Cepat dan hindari api, yang beracun. Di tengah ledakan, Yue mendengar seseorang berteriak, aku tidak tahu cara membunuh seseorang,
yang langsung membuat Xiao Yan menamparkan keningnya. Setelah teratai api meledak, Xiao Yan terus mengubah teratai api marah Buddha dengan tangannya, yang cukup untuk menghancurkan kantung darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam seluruh bintang. Jumlahnya sangat mencengangkan dan anti-inflamasinya harus terkonsentrasi. Ini sudah menjadi teratai api marah Buddha kelima yang dipadatkan oleh Xiao Yan. Untuk mengaktifkan kekuatan jantung api, konsumsi obat anti-inflamasi yang sangat besar, dan penggunaan terus-menerus dalam waktu singkat juga membuat Xiao Yan merasa lelah. Di lautan semua roh di lantai 13 pagoda Chen Suling, meskipun terdapat sumber daya yang agung, mereka tidak dapat langsung diserap dan digunakan. Bisakah mata anjing memberi Anda energi yang cukup untuk mengatur susunan pembunuhan untuk membunuh Dewa Abadi tingkat ketiga? Jangan memberiku banyak masalah. Suara marah Gouyan datang dari lengan jubahnya. Tapi, memang ada cara untuk membunuh ya. Jika kamu ingin membunuh Dewa Abadi tingkat ketiga, adikku bisa melakukannya, tapi kamu harus membayar harga tertentu. Xiao Yanzi bisa memadatkan teratai api sambil berbicara dengan Gouyan. Meskipun dua orang di depannya juga adalah Dewa Abadi, mereka sama sekali bukan ancaman nyata bagi Xiao Yan. Dilihat dari kedalaman bumi, pasti ada keberadaan yang lebih kuat. Tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat, jadi kita harus mencari cara untuk memiliki cadangan sebagai persiapan. Mata anjing itu melayang keluar, dan langsung menusuk tubuh anggreknya. Seolah terbelah, bola mata biru lainnya justru muncul. Tapi tidak seperti mata anjing, dia tampak berdiri di sana tanpa sadarkan diri. Mengapa kamu tampak begitu bodoh? Xiao Yan mau tidak mau bertanya. Tentu saja dia tidak melakukannya, begitu pula mata anjing, ini sudah begitu lama sehingga saya lupa siapa saya. Namanya Bodhidharma, dan nama saya Daji. Dia adalah mata kiri, dan saya adalah mata kanan. Kami hanya memiliki perasaan biasa, dan biasanya kami tidak dapat melihat satu sama lain. Baiklah, Tuan Gou, saya sudah banyak bicara, tetapi Anda harus memberi saya reaksi. Mata anjing itu menatap dengan marah ke arah mata biru yang hampir identik dengannya. Jangan memelas suara Anda menjadi suara rendah dan merespons tanpa emosi apapun. Oh, kamu masih memiliki temperamen yang buruk, beri aku perhatian dan tegur kamu. Tidak mau. Bodhidharma menjawab lagi, bukankah kamu hanya mengingat dua kata ini? Dibandingkan dengan Master Gou, kamu terlalu bodoh. Gouyan dan Bodhidharma sedang berdebat di samping. Xiao Yan terus fokus pada kemarahan Buddha saat ini. Lian Suzuo dan Su Huai sudah bergerak, dan tinju mereka menyerang lagi, mencoba menghentikan Xiao Yan. Kadal ilahi, berhentilah dengan cepat, jika tidak kamu akan dipotong menjadi ribuan bagian. Dia berteriak sia-sia, dan busur panjang muncul di tangannya. Karena dia tidak bisa mengejar Xiao Yan, dia hanya bisa mencoba menghentikannya senjatanya. Xiao Yan sama sekali tidak bertarung dengan mereka berdua. Jilei terus berkedip dengan sosoknya. Keduanya tidak terlalu cepat dan hanya bisa menonton tanpa daya saat teratai api kedua mengembun dan kemudian melonjak hingga 1000 kaki. Nyala api merah sekali lagi menutupi area sekitarnya dengan api 3 warna yang terjalin, dan kemudian meledak. Sangat kuat dan teratogenik. Kantung darah dan bayangan hitam di dalam kantung darah, tidak peduli apapun itu, mereka belum mampu bertarung, dan langsung berubah menjadi abu di bawah ledakan anti-inflamasi. Bom bom bom. Su Zuo dan Su Huan sama-sama mengarahkan busur panjang mereka ke arah Xiao Yan, terus-menerus menarik tali busur dan menyapu dengan liar.
Namun, ini jelas belalang sembah yang mencoba menggunakan kereta, dan tidak mungkin mencegah Xiaoyan meledakkan tempat ini. Kamu bisa mencoba sepuasnya untuk membunuh 1000 pedang tanpa mengingat apapun. Jika kamu mengambilnya, kamu bisa melihat formasi pasir yang bisa diatur. Kata mata anjing. Xiaoyan melihat saat telapak tangan Bodhidharma menyentuhnya, dan matanya seolah melihat apa yang dilihat Bodhidharma. Saya melihat ruang di sekitar saya, terdiri dari potongan-potongan biasa, seperti cermin. Disinilah letak aturan ruang angkasa. Melihat Xiaoyan meraih mata anjing Bodhidharma, dia menunjukkan senyuman puas. Tuan anjing, saya akhirnya bisa beristirahat dan membiarkan dia mengolah Anda.